Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video presentasi mata kuliah energi berbasis mikroba dengan dosen pengampu Pak Aryan Syah Renggaman MSc PhD, program studi mikrobiologi Institut Teknologi Bandung. Kami dari kelompok 2 dengan saya Nudin Nujidan dan teman saya Luzani Fasafina Yasmin, Haryo Abdiansyah, dan Natania Sari Aryani akan mempresentasikan hasil studi case kami yang berjudul Produksi Biohidrogen melalui proses fermentasi gelap. Berikut merupakan outline presentasi yang akan dipaparkan. Yang pertama ada latar belakang, kemudian teknologi produksi biohidrogen, kemudian produksi biohidrogen via fermentasi gelap, kemudian tantangan dan prospek masa depan, dan terakhir kesimpulan. Baik, seperti yang tercantum pada literatur Sink dan Wahid 2015, energi di dunia itu berasal 80% dari bahan bakar fosil dan 20%-nya dari energi nuklir dan energi terbarukan. Tentunya seperti yang kita ketahui, bahan bakar fosil merupakan sumber energi yang tak terbarukan, di mana dengan seiring berjalannya waktu, bahan bakar fosil ini akan habis, dan tentunya kita harus mencari alternatif energi lain yang bukan hanya ramah lingkungan, tapi bisa untuk kita produksi secara massal. Nah, kemudian kami akan membahas terkait hidrogen sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan, di mana hidrogen ini dalam konteks bahan bakar bisa menjadi energi carrier yang bisa digunakan secara terus-menerus tanpa habis, tidak menimbulkan masalah lingkungan, tidak mengandung polutan, dan tidak membahayakan kesehatan. Hidrogen juga merupakan unsur yang paling ringan, seperti kita ketahui bahwa di tabel periodik merupakan nomor atom pertama yang melimpah di alam. Kemudian bisa disimpan, diangkut, dan diproduksi dengan relatif mudah, dan memiliki kandungan energi persatuan massa yang lebih tinggi, bisa sampai 2-3 kali dari sumber energi tradisional lainnya. Kemudian kelebihan dari hidrogen ini dapat menghasilkan energi yang lebih bersih, di mana air sebagai produk sampingnya, sehingga dalam penggunaannya dapat mengurangi emisi karbon hingga sekitar 20% jika digunakan dalam fuel cell, dan bisa lebih besar lagi jika produksi hidrogen ini dari sumber energi terbarukan. Bisa dilihat pada grafik dan tabel di layar bahwa hasil reaksi yang terjadi dari hidrogen merupakan proses dari pembentukan H2 dan setengah O2 dari air. Kemudian untuk biohidrogen itu adalah hidrogen yang diperoleh dari produk samping alami sebagai aktivitas mikroorganisme selama masa hidupnya. Nah, kemudian untuk biohidrogen sendiri dapat kita ambil dari beberapa cara, yaitu ada thermochemical dan biological. Dan terus untuk biological, di sini yang kita akan bahas adalah anaerobik terkait dark fermentation atau fermentasi gelap. Kemudian ada cara lain, yaitu dengan photobiological, ada secara enzimatik, dan makrobial elektrolisis. Baik, selanjutnya variasi teknologi produksi biohidrogen bisa dilakukan dengan banyak cara, tapi terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama yang akan kita bahas ke depannya adalah dark fermentation, di mana ini merupakan fermentasi yang terjadi secara alami tanpa oksigen. Kemudian bahan organik yang digunakan di dalam bioreaktor anaerob itu nantinya akan digunakan oleh mikroorganisme dan diproses untuk menghasilkan metana dan karbon dioksida sebagai produk akhir. Dark fermentation juga bisa dilakukan menggunakan kultur murni maupun kultur campuran dari bakteri asinogenik dan asetogenik. Dari hasil dark fermentation ini, hidrogen dihasilkan dalam jumlah lebih tinggi dibandingkan dengan cara yang lain. Karena dengan proses fotofermentasi itu ada beberapa tahapan yang dapat menghambat. Selain itu juga dark fermentation memiliki proses operasional yang lebih sederhana. Kemudian untuk light fermentation, di mana ini merupakan salah satu cara produksi biohidrogen dengan fermentasi juga, tetapi menggunakan cahaya, menggunakan bakteri yang membutuhkan energi cahaya. Nah, untuk substratnya menggunakan organik dan tentu saja perlu tambahan adanya energi cahaya. Tahapan light fermentation biasanya digunakan setelah fermentasi gelap, di mana nantinya light fermentation ini akan memanfaatkan asam-asam organik yang telah dipecah pada proses dark fermentation sebagai sisa bahan bakunya. Nah, untuk jumlah hidrogen yang dihasilkan tentunya di light fermentation ini lebih rendah dibandingkan fermentasi gelap. Kemudian variasi ketiga ada fotolisis, di mana ini melibatkan mikroalga yang mampu membelah molekul air menjadi hidrogen dan oksigen menggunakan cahaya matahari.
Kelebihannya tentunya ini tidak menggunakan bahan organik seperti dark atau light fermentation sebelumnya, hanya menggunakan bahan baku air dan cahaya saja. Namun, hasil yang diperoleh sangat rendah karena prosesnya yang sensitif terhadap oksigen, karena nanti ada beberapa tahap di fotolysis itu di mana oksigen bisa menjadi inhibitor terhadap mikroalga. Sehingga pada prosesnya membutuhkan rekayasa genetik untuk meningkatkan efisiensi dari mikroba tersebut dalam menghasilkan hidrogen untuk produksi biohidrogen. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metabolisme dari bakteri pada fermentasi gelap. Pertama, substrat ini akan diubah menjadi gula. Kemudian gula ini akan diubah menjadi pirufat yang akan melalui dua jenis jalur metabolisme. Pada bakteri anaerob fakultatif, pirufat akan langsung diubah menjadi format yang akan menghasilkan dua molekul dari H2. Sedangkan pada bakteri strict anaerob, pirufat ini akan melalui ferredoxin reduktase untuk diubah menjadi 4 molekul H2. Berikut adalah tahapan utama dalam proses fermentasi. Yang pertama, substrat akan melalui proses hidrolisis untuk merubah protein tadi menjadi gula, asam amino, yang kemudian akan melalui proses asidogenesis, di mana asam amino tadi diubah menjadi produk sampingan seperti asetat, propionat, dan lain-lain. Kemudian masuk ke proses asetogenesis, di mana produk utama kita ini dibuat, yaitu H2, dan berpotensi untuk mengalami metanogenesis oleh bakteri lain, yang mana produk ini dapat berubah menjadi CH4, yang mana bukan merupakan produk yang diinginkan dalam proses fermentasi. Mikroba yang paling sering terlibat dalam proses fermentasi gelap ini adalah mikroba strict anaerob dan mikroba fakultatif anaerob. Mikroba strict anaerob ini tidak menoleransi kandungan oksigen sama sekali dalam proses fermentasinya. Contoh genus yang paling umum digunakan adalah genus Clostridium. Dan produksi hidrogen ini paling banyak dilakukan pada fase pertumbuhan logaritmik. Saat masuk fase stasioner, biasanya mikroba ini akan menghasilkan asam-asam lain seperti asam organik dan produk sampingan lainnya. Karena mikroba ini sangat sensitif terhadap oksigen, sehingga dibutuhkan mekanisme yang lebih khusus dalam penanganannya. Kemudian ada bakteri anaerob fakultatif, di mana bakteri ini dapat men-switch atau mengubah jalur respirasinya sesuai dengan ketersediaan oksigen. Dan contoh genus yang paling sering digunakan adalah Enterobacteriaceae. Karena penggunaannya yang lebih fleksibel, sehingga bakteri ini tidak terpengaruh oleh tekanan parsial oksigen yang terdapat pada reaktor. Dan produk sampingan yang umum dihasilkan oleh bakteri ini adalah asam format, butirat, laktat, dan etanol dalam jumlah yang kecil. Berikut merupakan penelitian dari Talapko pada tahun 2023, tampak bahwa Enterobacter cloceae memiliki kemampuan yang paling tinggi dalam menghasilkan hidrogen dibandingkan dengan mikroorganisme tunggal lainnya. Selain mikroba murni atau kultur murni, sering digunakan juga konsorsium atau kultur campuran, yang mana kultur ini mengandung berbagai jenis mikroorganisme yang berintegrasi untuk menciptakan lingkungan fermentasi yang optimal. Dan dalam proses ini, kultur campuran tidak memerlukan kondisi yang terlalu steril dan memiliki jalur metabolik yang kompleks karena adanya interaksi antar mikroba yang membantu mikroba satu dengan lainnya untuk hidup di dalam fermentasi tersebut. Kultur campuran ini umumnya lebih stabil ya, dengan fluktuasi kondisi pada fermentasi yang berlangsung. Namun kekurangannya adalah kultur campuran ini harus dilakukan pre-treatment terlebih dahulu, karena umumnya terdapat mikroba lainnya yang dapat menginhibisi mikroba utama, sehingga kita harus membreakdown atau mengurangi mikroba-mikroba yang dapat menghambat produksi dari substrat utama yang kita butuhkan. Untuk produksi skala besar, umumnya digunakan kultur campuran, karena kemampuannya juga lebih tinggi. Terbukti pada penelitian Talapko pada tahun 2003 juga, tampak bahwa kultur campuran atau konsorsium ini memiliki yield yang jauh lebih tinggi dibandingkan kultur murni sebelumnya. Hal ini disebutkan karena konsorsium ini berintegrasi, salah satunya contohnya adalah aerogenes yang dapat memulai fermentasi pada fase awal, sedangkan acetobutilikum yang mengoptimalkan proses produksi hidrogen. Berikut adalah 7 parameter kunci dalam fermentasi. Yang pertama adalah pH, karena mikroorganisme dan enzim sangat sensitif terhadap perubahan pH, sehingga fluktuasi pH harus dijaga pada rentang 5,5 hingga 6.
untuk mencegah terjadinya methanogenesis dan untuk dapat mengaktifkan enzim hidrogenase. Selanjutnya adalah suhu. Suhu ini juga mempengaruhi aktivitas metabolisme dari bakteri, sehingga suhu ini harus berada di dalam rentang yang ideal, yaitu 32 hingga 39 derajat Celcius, yaitu pada suhu umum bakteri mesofilik. Jenis reaktor juga mempengaruhi karena dapat dilihat terdapat berbagai jenis reaktor, salah satunya batch reaktor dan continue reaktor dengan kemampuan yang berbeda-beda pula, sehingga jenis reaktor yang digunakan harus sesuai dengan jenis mikroba, jenis substrat, serta jenis tujuan produksi yang digunakan. Kemudian adalah tekanan parsial, di mana tekanan yang tinggi ini mampu menghambat produksi dari H2 dan meningkatkan produk sampingan, sehingga tekanan harus dijaga tetap rendah. Beberapa mekanismenya adalah pemberian agitasi atau pengedukan, degassing, atau menggunakan teknologi membran silikon, dan bergantung juga dengan desain reaktornya. Kemudian jenis inokulum perlu diperhatikan karena kemampuan inokulum itu berbeda-beda untuk dapat memfermentasi substrat sehingga dibutuhkan inokulum yang sesuai. Kemudian ada juga hydraulic retention time atau HRT yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan produksi H2. Dan ada juga organic loading rate untuk mengatur ketersediaan substrat agar mencegah terjadinya inhibisi, namun juga meningkatkan pertumbuhan dari mikroba ini dengan ketersediaan substrat. Terdapat 3 substrat utama yang umumnya digunakan dalam proses fermentasi. Yang pertama adalah monosakarida dan disakarida yang merupakan substrat murni dan produktivitasnya tinggi, namun harganya mahal sehingga biasanya hanya digunakan untuk skala percobaan dan tidak cocok untuk digunakan dalam skala industri. Kemudian ada limbah organik yang harganya lebih murah dan mudah untuk didapatkan. Namun perlu dilakukan juga pretreatment karena umumnya limbah ini susah untuk terbiodegradasi secara alami karena mengandung lignin atau selulosa. Namun dapat kita lihat pada 2 jurnal di atas yang tercantum bahwa limbah agrikultur dan limbah jagung memiliki produktivitas yang paling tinggi dalam memproduksi biohidrogen, sehingga dapat disimpulkan bahwa limbah organik dan pertanian adalah limbah yang paling ideal untuk digunakan sebagai substrat dalam memproduksi biohidrogen. Kemudian adalah limbah industri. Kita mengetahui bahwa harganya yang sangat rendah dan tidak perlu pretreatment, namun yield-nya itu juga sangat rendah dan berpotensi tinggi mengandung senyawa-senyawa yang malah dapat menginhibisi pertumbuhan dari bakteri. Terdapat 6 syarat utama untuk memilih substrat yang digunakan dalam proses fermentasi, yaitu mudah untuk terdegradasi secara biologis dan alami, dan mengandung sumber karbon yang tinggi untuk menyokong kehidupan mikroba dan fermentasi. Yang ketiga itu minim kandungan senyawa inhibitor yang malah menginhibisi baik produk maupun mikroba itu sendiri. Memiliki kandungan nutrien yang seimbang seperti trace element dan ketersediaannya yang tinggi, tidak mengganggu ketahanan pangan, serta nilainya yang ekonomis untuk scale up dalam skala industri. Yang terakhir adalah cocok dengan kondisi operasional fermentasi yang fluktuatif. Selanjutnya adalah teknologi purifikasi biohidrogen. Jadi hidrogen hasilkan dari proses fermentasi gelap ini umumnya masih mengandung banyak pengotor seperti CO2, moisture, dan juga sebagian kecil gas lain seperti H2 dan juga metanol. Namun, hidrogen yang pada saat ini banyak digunakan sebagai sumber energi listrik ataupun bahan bakar perlu memiliki kemudian sangat tinggi, yaitu lebih dari 99,99%. Maka dari itu, biohidrogen ini perlu melakukan purifikasi lebih lanjut untuk menghasilkan hidrogen yang sangat murni. Secara umum, terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan untuk melakukan purifikasi biohidrogen. Pada presentasi ini akan dibahas meliputi teknologi proses conversion, cryogenic separation sebagai 2 teknologi yang menggunakan pada skala industri, dan juga membrane separation sebagai teknologi yang sedang banyak dikembangkan. Dan perlu dijadikan catatan bahwa untuk melakukan purifikasi biohidrogen ini umumnya CO2 dijadikan target utama pengotor yang perlu disingkirkan karena merupakan pengotor yang paling mendominasi dalam biohidrogen. Secara prinsip kerja, PSA atau pressure absorption ini bekerja dengan memanfaatkan padatan absorben atau bukan pada absorpsi dan bekerja pada kondisi tekanan tinggi. Lalu cryogenic separation ini dengan memanfaatkan perbedaan titik didih setiap komponen yang bekerja pada temperatur kriogenik, dan juga membrane separation bekerja dengan memanfaatkan perbedaan permeabilitas dan juga selektivitas dari setiap gas komponen untuk melalui membran yang digunakan.
Dan sebagai tambahan, chemical absorption juga akan dibahas karena merupakan teknologi yang memudahkan untuk melakukan pemurnian hidrogen. Yang pertama ada pressure swing absorption atau PSA. Jadi teknologi ini terdiri atas 4 tahapan, yaitu absorption, depressurization, desorption, dan juga pressurization yang akan dibahas lebih lanjut nantinya. Teknologi ini merupakan pilihan yang paling ekonomis untuk diterapkan pada skala produksi yang besar karena operasionalnya cukup sederhana dan tidak melibatkan sistem yang sangat kompleks. Hidrogen hasilkan dari teknologi ini sangat murni, yaitu lebih dari 99%, namun perolehannya cukup rendah, yang berkisar pada 75 sampai 90%. Dapat dilihat pada yang ditandai dengan lingkaran merah, itu merupakan adsorben yang digunakan pada kolonoscopy. Dan pemilihan jenis adsorben ini sangat mempengaruhi efisiensi dari pemisahan itu sendiri. Dapat lihat bahwa terdapat 3 jenis adsorben yang menggunakan, seperti silika gel, karbon aktif, dan zeolit yang memiliki kemampuan berbeda dalam menghilangkan pengotor berbagai jenis pengotor. Pada gambar tersebut terlihat bahwa zeolit merupakan pilihan sangat efektif untuk menghilangkan berbagai jenis pengotor. Untuk konfigurasi sendiri di industri PSA ini umumnya terdiri atas 4 kolom karena PSA perlu dilakukan regenerasi selama setelah beroperasi selama periode tertentu, dan 4 kolom digunakan untuk menjaga kontinuitas aliran. Pada kolom absorpsi, hidrogen ini diumpatkan dari bagian kolom sehingga gas pengotor transfer pada guna absorben di dalamnya. Setelah itu dilakukan depressurization untuk menurunkan tekanan hingga sebagian besar gas akan terlepas. Lalu dilakukan desorption untuk melakukan regenerasi total dengan menghilangkan seluruh gas yang terikat dalam absorben. Dan terakhir dilakukan pressurization untuk meningkatkan kolom kembali sebelum untuk melakukan absorpsi. Selanjutnya adalah cryogenic separation. Jadi teknologi ini memanfaatkan perbedaan titik didih komponen pada biohidrogen dan dilakukan pada temperatur kriogenik untuk mencegah terjadinya solidifikasi dari CO2 ketika dioperasikan pada tekanan kondisi atmosferik. Dan sistem ini melibatkan kompresi untuk meningkatkan aliran umpan, refrigerasi untuk menurunkan tekanan aliran umpan, dan juga pemisahan itu sendiri. Dan hidrogen hasilkan dari teknologi ini cukup murni, berkisar pada 95 hingga 95% dengan perolehan maksimumnya ke 95%. Namun teknologi ini cukup bermasalah karena pertama membutuhkan biaya investasi yang tinggi terkait peralatan yang butuh tahan pada temperatur dan tekanan ekstrim. Lalu kedua, membutuhkan energi untuk operasionalisasi yang sangat tinggi terkait refrigerasi dan juga kompresi. Yang terakhir adalah sistem pemisahan yang cukup kompleks. Sehingga secara praktiknya teknologi ini baik digandingkan dengan PSA karena lebih menguntungkan secara ekonomi. Lalu selanjutnya ada membrane separation. Jadi teknologi ini memanfaatkan perbedaan permeabilitas dan juga selektivitas dari setiap komponen untuk melalui membran. Jadi umumnya membran yang digunakan ini dipilih sehingga H2 dapat melalui membran, sedangkan gas-gas lainnya dipilih gas lainnya tidak dapat melalui membran, sehingga gas pengotor didapatkan sebagai retentat dan juga H2 ditempatkan sebagai permeat. Namun secara praktiknya membran ini belum dapat digunakan karena menghasilkan gas hidrogen dengan kemudian juga perolehan yang rendah, yaitu kurang dari 90%. Sehingga membran ini perlu banyak dikembangkan. Umumnya pada saat ini membran yang digunakan yaitu polymeric membran karena kondisi operasinya yang sesuai dengan kondisi operasi produksi biohidrogen melalui fermentasi gelap. Dan selain material membran, kondisi tekanan dan juga temperatur umpan sangat mempengaruhi efisiensi pemisahan, di mana semakin meningkatnya tekanan dan juga temperatur, efisiensi pemisahan pun akan semakin tinggi. Selanjutnya ada chemical absorption. Jadi teknologi ini memanfaatkan adsorben untuk mengikat gas pengotor, dan umumnya absorben atau pelarut yang digunakan itu tipe amin. Dan tipe amin yang banyak digunakan yaitu amin tipe tersier atau MDA atau metil diethylalamin. Namun jenis pelarut ini
eh, memiliki laju absorpsi yang cukup rendah sehingga umumnya ditambahkan piperazin sebagai aktivator untuk mempercepat laju absorpsi. Dapat lihat bahwa di gambar 6 merupakan mekanisme reaksi penambahan piperazin untuk mempercepat laju absorpsi dari gas-gas pengotor terhadap piperazin yang digunakan. Selanjutnya adalah perkembangan teknologi fermentasi gelap, yaitu produksi skala pilot dengan volume 10.000 liter, yang dikutip dari jurnal oleh Balachandar dan teman-teman di tahun 2020. Dan pada gambar 7 terdapat diagram aliran proses pabrik pilot biohidrogen. Dan berikut adalah komponen dan fungsinya. Selanjutnya adalah analisis komparatif antara skala produksi biohidrogen, di mana dikutip dari jurnal sebelumnya, material inputnya yaitu molase tebu dan GDOC atau nutrisi, dengan strain mikrobanya Enterobacter chlorhaceae. Dan berikut adalah tabel analisis komparatif dari skala lab hingga skala pilot, di mana hasil produksi hidrogen kumulatif di skala pilot menunjukkan hampir 2 kali lipat dibandingkan lab dan bench, dengan efisiensi penghilangan COD-nya di rentang 56 hingga 59%, yang menunjukkan bahwa skala pilot ini scalable tanpa penurunan signifikan. Dengan waktu fermentasi paling lama pada skala pilot tanpa menurunkan produktivitasnya. Lalu, rata laju produksi hidrogen pada skala pilot hampir 2 kali lipat dibandingkan lab dan bench, dan sama halnya seperti laju produksi hidrogen maksimum. Selanjutnya adalah yield hidrogen yang diperoleh di skala pilot menunjukkan hasil hampir 32% lebih tinggi dibandingkan lab dan bench. Dan total pembuahan energi baik dari substrat yang ditambahkan dan substrat yang dikonsumsi menunjukkan hampir 2 kali lipat uh, dibandingkan lab dan bench pada skala pilot. Kemudian, pada jurnal juga terdapat catatan bahwa perolehan energi bersih pada skala pilot memperoleh sebesar 4,6 kJ per gram COD, dan produksi dengan skala pilot menunjukkan peningkatan sebesar 1,62 kali lipat. Namun, scale up ini memiliki tantangannya tersendiri, yaitu yang pertama resiko kontaminasi dan diperlukan sterilisasi berkala. Dan yang kedua adalah resiko clogging partikel GDOC dalam reaktor dan perlu penyaringan. Lalu yang ketiga adalah pembersihan yang reaktor yang terlalu sering dan sebaiknya memakai sistem batch sequencing. Selanjutnya adalah inovasi biohetain, yaitu secara definisi adalah campuran gas biohidrogen dan biometana dengan komposisi sebagai berikut. Dan produksi biohetain dengan stage 1-nya itu produksi gas hidrogen dengan bakteri asam, dan stage 2-nya produksi metana dan metanogen. Dan biohetain ini memiliki potensi sebagai biofuel karena energi yang lebih tinggi karena gabungan nilai kalor antara gas hidrogen dan metana. Kemudian produksinya sangat menggunakan limbah sehingga sangat ramah lingkungan dan meningkatkan ekonomi. Lalu yang ketiga adalah bioetan ini dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan layaknya biogas seperti biasa. Selanjutnya adalah analisis komparatif antara biometana, biohidrogen, dan biohetain, di mana produksinya itu hampir mirip, namun yang berbeda hanyalah loading rate, HRT, dan temperaturnya. Di mana biometana ini loading rate-nya sangat kecil, namun HRT-nya lumayan lama, selama 50 hari dengan temperatur average-nya 38 derajat Celcius. Dan produksi ini menghasilkan 370 yield metana dan memperoleh yield energi sebesar 12,4 megajoule per gram Vs. Dan emisi karbonnya di rentang 11 hingga 15 gram karbon dioksida per megajoule. Sedangkan biohidrogen, loading rate-nya itu paling tinggi, tapi HRT-nya sangat singkat, yaitu hanya 3 hingga 5 hari dengan temperatur dia sekisaran 37 derajat Celcius, dan produksi ini menghasilkan 360 hidrogen yield liter liter per kilogram Vs, dan menghasilkan energi yield paling kecil sebesar 3,9 megajoule per gram Vs. Dan apabila hidrogennya murni, emisi karbonnya sangat kecil. Dan apabila dibandingkan dengan biohetain, produksinya hampir mirip, namun loading rate-nya itu average di bawah biohidrogen, tapi lebih banyak dibandingkan biometana. Tapi HRT-nya hanya 15 hari dengan temperatur rentangnya berbeda jauh, yaitu 37 hingga 55 derajat Celcius, karena terdapat 2 stage. Lalu produksi ini menghasilkan yield metana sebesar 546 dan hidrogen yield-nya sebesar 65 liter per kilogram Vs. Dan biohetain ini menghasilkan energi yield tertinggi, yaitu sebesar 19 megajoule per gram Vs, dengan emisi karbon lebih kecil dibandingkan biometana.
Namun biohetain ini masih memiliki tantangan tersendiri, yaitu optimalisasi rasio hidrogen dan metana itu dapat ditingkatkan lagi agar energi yield-nya semakin maksimal. Lalu biaya sistem two stage yaitu DF-AD lebih mahal dibandingkan sistemnya tersendiri yaitu DF dan AD. Selanjutnya adalah tantangan. Tantangan produksi biohidrogen yang pertama adalah rendahnya yield hidrogen. Secara teoritis fermentasi gelap menghasilkan maksimal 4 mol gas hidrogen per mol glukosa. Namun secara eksperimen hanya diperoleh 1 hingga 3 mol gas hidrogen per mol glukosa. Hal ini karena terdapat produk samping yang bersaing dan mengurangi efisiensi konversi substrat menjadi gas H2. Dan ada pula faktor seperti kondisi operasi tidak anaerobik sempurna. Lalu yang kedua adalah ketidakstabilan proses produksi. Produksi fermentasi ini menghasilkan akumulasi volatil fatty acid dan asam organik yang menurunkan pH dan mengurangi aktivitas mikroba. Dan ada faktor lain seperti fluktuasi suhu dan pH dan juga rasio CN yang tidak stabil sehingga aktivitas mikroba tidak optimal. Lalu tantangan ketiga adalah tantangan ekonomi dan skalabilitas, di mana proses produksi dark fermentation ini relatif mahal karena biaya pretreatment, penggunaan substrat, dan pemurnian gas H2 itu relatif mahal. Lalu ada pula teknologi scale up yang belum sepenuhnya efisien karena waktu retensi hidrolisis dan fermentasi tidak selalu seimbang dan terdapat pula gradien substrat produk pada reaktor yang menyebabkan zona mati. Hal ini membutuhkan inovasi dalam segi purification, storage, absorption, dan transport. Lalu yang keempat adalah pengolahan limbah fermentasi. Fermentasi gelap ini menghasilkan limbah dengan kadar biological oxygen demand yang relatif tinggi, yang di dalam rentang sekitar 5.000 hingga 20.000 mg per liter. Hal ini karena limbah mengandung produk samping seperti butanol dan asetat, volatile fatty acid, sisa substrat yang tidak terkonversi sempurna, dan juga biomasa yang telah mati. Limbah dengan kadar BOD yang sangat tinggi ini dapat merusak lingkungan dan mempengaruhi pengolahan limbah itu sendiri. Selanjutnya adalah prospek masa depan. Yang pertama adalah strain mikroba yang dapat dioptimalisasi lebih lanjut dengan rekayasa genetika untuk substrat yang murni, seperti contoh pada tulisan tersebut. Kemudian, utilisasi mixed culture, di mana mixed culture ini dapat digunakan untuk limbah cairan organik dan limbah lignoselulosa. Yang kedua adalah perluasan substrat dan pretreatment. Peningkatan produksi biohidrogen ini dapat ditingkatkan lagi dengan mencari pasangan substrat dan mikroba yang paling maksimal yield hidrogennya, dan juga meningkatkan inovasi pretreatment dalam segi kimiawi, biologis, dan fisik. Lalu yang ketiga adalah peningkatan desain reaktor. Banyak sistem desain reaktor yang semakin canggih seperti pada contoh-contoh berikut. Lalu yang keempat adalah integrasi proses produksi. Peningkatan produksi biohidrogen dapat dilakukan lagi dengan menggabungkan fermentasi gelap dan fotofermentasi atau DFPF. Dan berikut adalah analisis komparatif sistem DF dan DFPF, di mana hampir apabila dibandingkan yield hidrogen teoretis max dan aktual hampir 2 kali lipat dibandingkan DF, walaupun waktu fermentasi dan efisiensi waktu fermentasinya lebih lama, namun efisiensi energinya lebih tinggi. Selanjutnya adalah roadmap pengembangan biohidrogen via dark fermentation. Pada 5 tahun saat ini, reaktor hibrid seperti DFPF dan MEC itu dikembangkan dalam skala pilot plant dengan volume 100 hingga 10.000 liter. Lalu 5 tahun ke depan akan dikembangkan lebih lanjut mengenai teknologi strain mikroba paling efisien untuk produksi melalui fermentasi gelap. Lalu 5 tahun ke depan, produksi gas hidrogen skala industri dapat mencapai biaya di bawah $2 per kilogram limbah. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, yang pertama, hidrogen ini merupakan energi baru yang dapat mengurangi jejak karbon hingga 20% dengan kandungan energi yang 2 hingga 3 kali lipat lebih tinggi dibanding sumber energi konvensional. Lalu, biohidrogen merupakan hidrogen yang asal dari aktivitas mikroba yang dapat diproduksi melalui jalur fermentasi gelap sebagai jalur yang memberikan banyak kelebihan. Lalu, biohidrogen fermentasi gelap ini hasilkan mikroba anaerob dan fakultatif dengan kultur campuran seperti Clostridium dan juga Enterobacter menghasilkan perolehan tinggi, sekitar 5,58 mol H2 per mol glukosa, dan memiliki performa yang paling stabil. Dan proses fermentasi gelap ini menghasilkan hidrogen secara optimal pada pH 5,5 hingga 6 dan suhu 32 hingga 39 derajat Celcius, dan dengan lingkungan yang sesuai, tekanan H2 rendah, serta reaksi inokulum HRT dan LR yang sesuaikan untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas proses. Biohidrogen hasilkan fermentasi gelap perlu dipurifikasi untuk meningkatkan pengotor seperti gas CO2 dengan teknologi PSA merupakan pilihan terbaik karena menghasilkan hidrogen dengan kemampuan yang sangat tinggi. Lalu produksi biohidrogen sendiri sudah dilakukan pada skala pilot mencapai 0,56 liter per jam dengan efisiensi energi 37 hingga 37,9%, naik 1,62 kali dari skala lab. Tantangannya dari produksi ini adalah yield yang rendah,
menghasilkan 1,3 mol H2 per mol glukosa dan proses yang belum stabil. Kedepannya, produksi biohitan jadi prospek menarik karena dapat meningkatkan efisiensi hingga 80% dan menghasilkan gas campuran H2 dan C4 yang lebih bernilai. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. 8 menit anjir.